Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan juga semangat ya. Kembali lagi bersama saya Nurmalia Fahrunisa. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang GLB. Masih ingat apa itu GLB? Iya, benar. GLB adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan lurus dengan pertambahan perpindahan yang teratur dalam setiap selang waktu. Bagaimana besar kecepatan pada GLB? Iya, betul sekali. Besar kecepatan pada GLB adalah konstan. Pada video ini kita akan membahas jika besar kecepatannya berubah beraturan. Kita akan mengenal besaran baru dalam gerak, yaitu percepatan. Masih ingat konsep percepatan pada video pertama? Pada video ini, kita akan mempelajari apa itu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mungkin menerapkan GLBB seutuhnya. Gerak benda yang mengalami perubahan kecepatan termasuk ke dalam konsep GLBB. Yuk pahami konsep GLBB dengan menyimak video ini. Sekarang kita masuk ke penjelasan materi. Coba kalian amati video berikut. Video ini menampilkan peristiwa gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Karena kecepatan bola basket berubah secara beraturan. Perhatikan di awal bola basket memiliki kecepatan 0 meter per second. 1 detik kemudian berubah menjadi 2 meter per second, kemudian 4 meter per second, 6 meter per second, 8 meter per second, dan sampai 10 meter per second. Terlihat bahwa setiap detik bola tersebut bertambah kecepatannya sebesar 2 meter per second. Coba kalian amati data perpindahannya. Akhir detik pertama ada pada posisi 1 meter. Akhir detik kedua, posisinya 4 meter. Akhir detik ketiga pada posisi 9 meter, dan seterusnya. Posisi 16 meter dan 25 meter. Dua data ini memperlihatkan bahwa perubahan posisi berubah tidak secara linier, tetapi data kecepatan berubah secara linier. Jadi, GLBB ini merupakan gerak suatu benda yang membentuk lintasan lurus akibat arah kecepatan yang konstan, tetapi nilai kecepatannya berubah secara beraturan. Jadi, ciri umum GLBB adalah bahwa dari waktu ke waktu, besar kecepatan benda berubah secara beraturan. Perubahan tersebut bisa membesar atau mengecil. Kecepatan yang membesar akibat percepatan yang searah dengan kecepatan dan disebut dengan GLBB dipercepat. Sedangkan ketika kecepatan mengecil akibat percepatan yang berlawanan arah dengan kecepatan disebut dengan GLBB diperlambat. Selanjutnya kita akan membahas grafik pada GLBB. Seperti apa sih grafik pada GLBB? Sebelum kalian mengetahui grafik pada GLBB, kalian harus mengetahui bagaimana grafik GLBB bisa diperoleh. Bagaimana ya grafik GLBB ini bisa diperoleh? Sama seperti sebelumnya, pada pembahasan grafik GLB, untuk mengetahui grafik GLBB ini, kita juga akan menggunakan Tiger Timer
untuk mengetahui bentuk dari grafik GLBB. Mari kita perhatikan video ticker timer pada GLBB berikut. Di dalam video, ada mobil yang bergerak GLBB. Lalu akan diperoleh jejak pada kertas karbon. Terlihat hasil ketukan ticker timer yang semakin menjauh. Pada awal gerak terlihat titik-titik yang terbentuk sangat rapat. Makin lama makin jauh jaraknya, dan ini memperlihatkan perpindahan pada proses GLBB dipercepat. Sebaliknya, jika titik yang terbentuk makin rapat, yang menandakan besar kecepatannya berkurang atau melambat, disebut dengan GLBB diperlambat. Yang pertama, ada grafik GLBB dipercepat. Jika diukur panjang titik-titik pada ticker timer, tiap 10 ketukan atau 10 detik, akan diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini. Untuk 10 detik pertama, jarak tempuhnya 5 mm, untuk 20 detik 20 mm, untuk 30 detik 45 mm, untuk 40 detik jaraknya 80 mm, dan seterusnya seperti pada tabel. Jika waktu dan jaraknya diplot, pada grafik terlihat bahwa grafiknya melengkung. Selanjutnya, cara untuk membuat grafik VT GLBB dipercepat identik dengan cara membuat grafik VT pada GLB. Pertama, potong pita kertas ticker timer menjadi 5 potongan, yang masing-masing potongan berisi 10 titik ketukan. Kita dapatkan panjang pita kertas yang dihasilkan tidak sama. Pada pita potongan pertama, kecepatannya adalah 20 mm per second. Potongan kedua, kecepatannya bertambah menjadi 25 mm per second. Pita ketiga, kecepatannya bertambah menjadi 30 mm per second. Pita keempat, kecepatannya menjadi 35 mm per second. Dan kemudian pita kelima kecepatannya bertambah menjadi 40 mm per second. Jika pita tersebut dijejer pada sebuah bidang kartesian dan ujung-ujungnya dihubungkan, maka akan didapat grafik seperti pada gambar ini. Grafik kecepatan terhadap waktu yang terbentuk menghasilkan grafik linier. Setiap selang waktu, nilai kecepatannya selalu berubah. Pada grafik ini, didapat bahwa setiap selang waktu kemiringan grafik kecepatan adalah 5 mm per second tiap 10 detik. Artinya kemiringan grafik didapat sebesar 0,5 mm per second kuadrat. Selanjutnya, karena grafik berbentuk garis linier, didapat bahwa untuk semua selang waktu, kemiringan grafik adalah konstan. Kemiringan grafik itu adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. A
sama dengan delta V dibagi delta T, di mana benda bergerak dengan percepatan konstan. Seperti pada GLB, daerah di bawah grafik kecepatan merupakan nilai jarak tempuh. Jadi, kalau kita lihat daerah yang dibentuk oleh grafik kecepatan untuk waktu dari T1 sampai T2 membentuk grafik trapesium. Luas grafik trapesium ini merupakan nilai jarak tempuhnya. Grafik trapesium dapat diubah menjadi bangun persegi panjang dan segitiga. Jika jarak tempuh dari T0 sampai T2 bentuknya segitiga, grafik trapesium dapat diubah menjadi bangun persegi panjang dan segitiga. Jika jarak tempuh dari T0 sampai T2, jarak tempuhnya dicari menggunakan luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Luas persegi panjang sebagai S1 dan luas segitiga sebagai S2, maka luas totalnya dapat kita hitung sebagai jarak yang ditempuh dari T1 sampai T2. Jika kita hitung luas S1 ditambah S2, seperti pada uraian ini, kita dapatkan persamaan jarak tempuh pada GLBB sebagai S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Dari persamaan percepatan, A sama dengan Vt dikurangi V0 dibagi T dikurangi T0 yang dapat diubah menjadi T dikurangi T0 sama dengan Vt dikurangi V0 dibagi A. Jika T0 dianggap 0, didapat Vt sama dengan V0 ditambah AT. Selanjutnya kita coba menganalisis persamaan GLBB lainnya. Dari persamaan T sama dengan Vt dikurangi V0 dibagi A disubstitusi ke persamaan S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat, didapat S sama dengan V0 dikali Vt dikurangi V0 dibagi A ditambah setengah A dikali Vt dikurangi V0 dibagi A kuadrat. Kemudian kita sederhanakan persamaan S sama dengan V0 dikali Vt dikurangi V0 dibagi A ditambah setengah A dikali Vt dikurangi V0 dibagi A kuadrat. Kita dapatkan E sama dengan setengah A dikali Vt kuadrat dikurangi V0 kuadrat, atau Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Maka kita peroleh persamaan dalam GLBB ada 3, yaitu S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Kemudian Vt sama dengan V0 ditambah AT, dan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Di mana V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per second, Vt adalah kecepatan akhir dengan satuan meter per second, A adalah percepatan dengan satuan meter per second kuadrat, kemudian E sama dengan jarak dengan satuan meter, dan T adalah waktu dengan satuan second. Oke sahabat pintar, pada video ini kalian sudah belajar tentang apa itu GLBB pada arah horizontal, yaitu pengertian GLBB, persamaan GLBB dipercepat, dan juga bagaimana grafik GLBB dipercepat bisa diperoleh. Pada video berikutnya, kalian akan melanjutkan materi GLBB pada arah horizontal, yaitu grafik dan juga persamaan pada GLBB diperlambat. Kalau kalian ingin mereview kembali materi ini, kalian bisa putar lagi video ini ya. Selamat bertemu di video berikutnya.
Masih bersama saya Nurmalia Fahrunisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat pintar.